Bagaimana kalau yang namanya tulisannya madu tapi di dalamnya racun, sama tulisannya racun di dalamnya madu? Tentu bingung memilih. Mau diambil racun, tulisannya racun, isinya madu. Sedangkan yang tulisannya madu, isinya racun. Karena setiap orang yang mengaku beriman dikuatkan, ditetapkan wajib sabar, bukan sunnah. Kalau orang beriman tidak sabar, bukan beriman. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam ujian, sabar tidak bermaksiat, ini apa? Sabar. Tapi karena orang beriman mendekat kepada Allah Ta'ala, di sini ujian. Ya. Apa benar di jalan Allah? Kalau ditanya benar nggak di jalan Allah, bukan di jalan Allah. Baru di jalannya sudah salah. Apalagi niat untuk menjumpai Allah, biliqa'i rabbah. Berjalan di jalan Allah sudah banyak gangguan. Untuk menjumpai ini butuhkan yang disebut jalan menempuh, itu dalam ilmu thariqah disebut suluk. Iya, suluk artinya jalan menempuh. Nah, sungguh-sungguh. Kalau terhalang, ya sudah, kemampuannya memang dalam batasan itu. Sabar membutuhkan dalam waktu yang lama. Jadi jangan berkata menuntut ilmu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun jadi wali. Yang tiap hari membaca Quran, baca kitab pagi sore di pondok pesantren, dapat talbiyah dari 15 tahun keluar masih belum yakin. Yang sudah membaca tiap hari sujud sampai lentur, dia punya pinggang, belum yakin. Karena belum memiliki satu syarat, yaitu mengamalkan ilmunya. Selama manusia belum mengamalkan ilmunya, apa yang tercantum dan maktub dalam kitab itu, selama itu dia diletakkan dalam amaliyah saja, prakteknya nggak ada. Maka dia rela dengan kehidupan yang sangat singkat, yang dekat ini, sudah merasa tentram dengan apa yang diperolehnya. Misalkan datang sama ulama, doakan saya, anak saya bisa kerja, diterima, senang, sudah tentram. Baru kerja, tentram. Begitu baru kerja 3 bulan dapat masalah, datang lagi sama kiai.
anak saya kena masalah. Selesai masalah, selesai penyakit sembuh, tentram sudah. Dia anggap itu adalah barokah. Apa yang diperoleh itu semuanya tidak ada yang tentram. Yang tentram itu adalah orang-orang yang takwa di sisi Allah. Dunia, harta, istri, anak, tidak ada yang tentram kalau tidak disertai dengan takwa. Dan takwa itu membutuhkan yang disebut sabar. 90% orang awam pada umumnya tentram kalau naik pangkat, tentram kalau punya rumah, tentram ada penghasilan tetap, tentram ada gaji tetap. Udah itu saja. Ini kalau diterapkan di kitab ini, ayat sudah menegur mereka sama sekali tidak ingin menjumpai Allah. Kalau ada kata ingin menjumpai Allah, dibentuk yakin menjumpai selain Allah. Padahal Allah mengendaki, hai hambaku umat semuanya, mendekatlah kepadaku untuk mengenal diriku. Tetapi manusia enggan untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulnya, karena diikat oleh hawa nafsu, syaitan dan dunia. Karena sudah jelas dikuatkan dalam satu dalil, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka hanya tahu, mengenal dohir saja, dunia saja yang dikenal. Mereka tidak pernah memperhatikan umur kita terakhir di mana, dan terlalu berhayal umur saya nanti 60-70 mati. Besok mati tidak tahu. Kerja di kantor, jantung plek mati, tidur plek mati. Yang dicintai ditinggal, harta ditinggal. La yanfa'u ilal malun wal banun. Sudah jelas Quran kan, tidak manfaat harta dan anak-anak. Nah, ini ilmu yang seperti ini gak ada itu ya, gak ada yang mau. Sponsor yang kuat bagaimana yang membuat situs atau membuat kemajuan zaman ini agar kaya semua, walaupun haram semua. Semua kebaikan terhambat dan terhalang saking besarnya pengaruh yang haram itu dimakan di dalam dirinya. Ingat, kebaikan itu tidak akan pernah sampai kepada orang-orang yang makan haram. Paham sudah? Kalau
Kalau sudah demikian, bagaimana menetralkan dari yang haram yang sudah masuk tubuh kita? Bukan dengan hanya istighfar 5.000, 10.000, bukan hanya 100.000 hanya dengan puasa 5.000 habis istighfar, itu tidak. Itu syariatnya. Kalau menurut Imam Ghazali, benar-benar melepaskan apa-apa yang telah dilanggarnya. Itu yang namanya taubat. Arti taubat dalam arti kata keseluruhannya, sampai mengetahui Tuhannya. Tidak disebut taubat belum mengenal Allah. Oke ya, bayangkan ini kalau sudah menginjak bahasa tasawuf, itu taubat kumat namanya. Ini dalam kitab. Karena orang yang tetap memikirkan kehidupan dunia dan membutuhkan dunia, itu bukan tobat namanya. Kalau memperhatikan ayat ini, jadi orang yang tobat betul-betul dia menghadap kepada Allah akan mati, itu tobat. Kira-kira kalau umur kita ditunjukkan Allah Ta'ala kurang seminggu mau mati, kira-kira bagaimana? Kita baca istighfar, dzikir, tasbih, mau tidur gak jadi tidur, seminggu mau mati. Betul. Kalau sekarang kita lengah apa enggak? Oh, termasuk saya. Ini yang kita takutkan. Jangan pernah bermimpi umur kita masih 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan banyak angan-angan. Gunakan waktu sebaik-baik untuk menemui Allah Subhanahu. Jadi ayat surat Ar-Rum ayat 7 sudah berbicara tentang terhadap hari akhir, kemudian mereka itu tiada memperhatikan. Yakin kita ini kalau beramal, ibadah, sholat itu untuk sama mati. Saya tanya jujur, kalau kita sholat, kita dzikir, kita sembahyang, pernah berpikir bisa mati? Syarat saja. Itu sembahyang maghrib sudah nggak tahu itu sananya mati. Kita baca la ilaha illallah, sananya mati. Karena kebiasaan yang dibaca itu tidak ingat kalau itu bekal mati. Nah, itu iman. Fa'arid an man tawalla an dzikrina wa lam yurid ilal hayatad dunya dalik mablaghuhum minal ilmi.
Jadi di sini antara ayat pertama dengan ayat yang kedua sampai surat An-Najm ayat 29 sampai 30, yang artinya berpalinglah engkau dari orang yang tiada memperdulikan pengajaran kami. Dan hanya menginginkan kehidupan dunia. Pengetahuan mereka hanya sehingga itu. Coba kita suruh berpaling sama ahli dunia, disuruh tidak boleh kenal. Coba berpaling, tinggalkan. Bagaimana? Ini Quran, bukan saya. Jadi orang yang betul-betul tiada memperdulikan pengajaran kami, tidak peduli nasihat, ayat, sunnah Nabi, hadis Nabi, diwajibkan saudara atau siapapun suruh berpaling. Bisa. Kita tidak akan bisa berpaling. Kita sendiri masih senang sama dunia. Bagaimana berpaling? Ada satu peristiwa aulia Allah Ta'ala. Seorang wali ini mastur, artinya tertutup, menyembunyikan kemuliaannya. Pura-pura dia itu hubud dunia, cinta sama dunia. Dicekokin sama orang-orang, berhias, cincinnya berlian, gelarnya berlian, tasbihnya berlian. Coba. Tapi yang kelihatan jamnya berlian, semua berlian, supaya membuat orang yang bodoh ini makin ngiler. Subhanallah, semakin menginginkan. Tepat pada hari Jumat, syaitan iblis ini minta sama Allah, ya Rabb,